limbah. Iya. Bawa limbah dimasukkan ke tanker itu. Yang di Batam ya Mas ya? Batam ya. Ya tipe, bukan yang udah dibuang. Jadi Mahfud nggak ada waktu itu. udah keluar 2013. Ada. Thank you Mas. Pemerintah itu kan pertama secara resmi sudah mengajukan ke DPR, kemudian Presiden juga sudah menegaskan di dalam pidato Hari Peringatan Anti Korupsi bahwa pemerintah sungguh-sungguh akan menyelesaikan dari pihak pemerintah tentang rancangan undang-undang perampasan aset ya dalam tindak pidana. Itu sudah sampai ke DPR dan sekarang Pak Presiden dan pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya agar itu terus diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa, tidak merugikan siapapun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menguntungkan negara, gitu aja. Nah, kita akan terus dorong dan Presiden juga selalu menanyakan ini sampai di mana prosesnya. Saya sampaikan sudah di DPR dan sudah di Prolegnas gitu, yang khusus untuk undang-undang perampasan aset. Dulu kita sih ngajukannya dua, undang-undang pembatasan belanja uang kartal tunai itu dan undang-undang perampasan aset. Tapi yang undang-undang yang satunya pembatasan belanja uang tunai, uang kartal itu ya ditunda dulu. Tetapi yang perampasan aset itu akan terus dibahas. Itu kesepakatannya dengan DPR. Enggak kan sendiri. Pada Jumat berkah ini saya bersilaturahmi dengan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dalam rangka menyuarakan tangisan rakyat gara-gara bebas bersyaratnya napi koruptor rame-rame minggu-minggu kemarin. Jadi rakyat ini sekarang menangis karena korupsi itu selain hukuman ringan mereka masih kaya raya. Nah, saya melakukan judgement bahwa untuk memiskinkan koruptor hanya untuk menambah luka masyarakat terobati. Artinya sekarang masyarakat sudah sakit, sudah menangis, ini hanya akan berhenti menangis kalau kemudian koruptor itu dimiskinkan. Nah, sarannya apa? Pengesahan undang-undang perampasan aset dari perkara korupsi. Nah, saya memberikan gambaran tadi kepada Profesor Mahfud bahwa ini memang harus segera disahkan apapun upayanya, dan saya menyampaikan rencana maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mencandolkan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang tentang Pemerintahan Bersih Berwibawa, tentang pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Karena apa? Di Mahkamah Konstitusi sudah pernah ada jurisprudensi memerintahkan pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Usaha Bersama Asuransi Bumi Putra maksimal 2 tahun, dan kemudian pemerintah belum membuat, ditagih lagi dalam putusan nomor 32 tahun 2020 kemarin juga memerintahkan pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang tentang asuransi usaha bersama. Nah, kalau ini perampasan aset itu apapun kepentingan dalam rangka efek jerah dan kemudian mengembalikan kerugian negara, maka perampasan aset sudah harus dijalankan untuk mengobati luka dari masyarakat yang gara-gara bebas bersyarat diskon rame-rame kemarin. Jadi ini keharusan, dan saya minta Pak Mahfud juga harus bergerilya bagaimana ini juga disahkan oleh DPR. Toh sudah dimasukkan prolegnas. Nah, kalau kemarin ada penolakan itu ya harus segera bahwa DPR ini mauannya apa terhadap pemberantasan korupsi, itu mendukung atau bahkan malah pro koruptor. Nah, satu-satunya jalan ya memang kalau memang ini masih negara ini memang masih pengen utuh, satu-satunya jalan harus disahkan undang-undang pemberantasan kaitannya dengan korupsi adalah perampasan aset. Jadi selain di penjara itu adalah mereka masih senang, kenapa? Keluar masih punya harta banyak. Nah, kalau dimiskinkan kan orang akan efek jerah. Nah, satu-satunya cara ya undang-undang perampasan aset harus segera disahkan, enggak usah pakai lama. Nah, supaya enggak usah pakai lama, saya maju ke Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan cepat sidangnya, dan saya memohon Pak Mahfud juga sebagai mantan Ketua MK kalau perlu juga hadir sendiri pada waktu sidang di MK menjelaskan bahwa pemerintah berkehendak untuk adanya undang-undang perampasan aset. Nah, tinggal DPR nanti mau apa? Nah, kalau ada persidangan yang terbuka umum itu kalau DPR masih menolak, biar dihakimi rakyat, besok lagi pemilu tidak dipilih.
Itu kira-kira gambaran yang utama tadi. Yang kedua terkait dengan korupsi di sektor tambang dan juga berkaitan dengan limbah-limbah yang ada di Kepri yang diduga dari negara tetangga. Itu agenda yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar tambang ilegal yang diberantas oleh penegak hukum, tapi korupsi di sektor tambang. Karena apa? Satu, bahwa ada izinnya hanya 12 juta, tapi ternyata nambang sampai 24 juta. Nah itu berarti kan tambang ilegalnya bukan hanya sekedar ilegal, tapi mengambil miliknya negara, karena tambang itu milik negara. Sudah tidak bayar pajak, dia mendapatkan keuntungan besar. Itu berarti sektor korupsi. Terus juga kemudian berkaitan dengan DMO. Ternyata dalam kasus minyak sawit itu terjadi juga di tambang. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulu harusnya punya DMO kepada PLN 20%, tapi ternyata itu dugaannya manipulasi. Nah itu harus juga diproses korupsi. Itu aja, Mas. Permintaan uji materi yang disampaikan oleh MAKI ke Mahkamah Konstitusi itu sejalan sebenarnya dengan pemerintah. Kita tidak akan menghalangi, malah akan mendukung. Silahkan kalau duluan Mahkamah Konstitusi gitu yang memutus itu, ya malah kebetulan bisa berbarengan kan. Kalau Mahkamah Konstitusi lama, ya kita garap di proses legislasi nasional. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Yamin ke Bapak? Ya, itu yang disampaikan oleh Bu Yamin ke saya tadi, bahwa dia melakukan pengujian undang-undang agar nanti ada kewajiban bagi negara ini, ya pemerintah dan DPR segera mengundangkan undang-undang perampasan aset itu. Itu aja, dan itu udah cocok lah dengan itu.